kembali lagi di channel saya Hulatul Lutfiah. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai peran guru sebagai teladan dalam pembelajaran sosial emosional Castle. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Selamat belajar. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu apa sih tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, yang pertama yaitu kesesuaian antara perilaku pribadi dan profesional, di mana guru perlu menjaga konsistensi antara perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari dan juga saat berada di lingkungan sekolah. Mereka harus menjadi contoh yang konsisten dalam mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, dan juga menunjukkan sikap positif kepada siswa. Nah, yang kedua yaitu mengatasi stres dan tekanan. Tugas menjadi contoh yang baik dalam hal sosial emosional dapat menimbulkan tekanan dan stres bagi guru. Nah, mereka perlu memiliki strategi dan keterampilan untuk mengelola stres, menjaga keseimbangan emosi, dan juga menjaga kesehatan mental mereka sendiri. Lalu yang ketiga yaitu membangun hubungan yang kuat dengan siswa, di mana guru perlu berinvestasi dalam membangun hubungan yang positif, saling percaya, dan juga terbuka dengan siswa. Nah, hal ini membutuhkan waktu, upaya, dan juga pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan individu siswa. Lalu untuk pembahasan yang kedua yaitu kasus apa sih yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pengalaman saya mengamati proses belajar mengajar yang pernah saya ikuti. Nah, berdasarkan pengalaman mengamati proses belajar mengajar, contohnya yaitu kasus yang terjadi adalah guru yang memiliki kecenderungan untuk merespon situasi dengan emosi negatif, seperti marah atau frustasi. Nah, hal ini dapat mempengaruhi iklim kelas, hubungan guru dengan siswa, dan juga efektivitas pembelajaran. Guru yang tidak mampu mengelola emosi mereka dengan baik dapat memberikan contoh yang tidak diinginkan pada siswa. Lalu untuk pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangan bagi sekolah. Nah, untuk mendukung pembelajaran sosial emosional, sekolah dapat mengimplementasikan beberapa langkah. Di antaranya yaitu yang pertama, melibatkan program khusus, di mana sekolah dapat menyediakan program yang didesain khusus untuk pembelajaran sosial emosional, baik dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan khusus, atau integrasi langsung ke dalam kurikulum. Lalu yang kedua yaitu mendorong kolaborasi. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi dan kerjasama antar siswa, baik melalui proyek kelompok, kegiatan sosial, atau program monitoring antar siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu melibatkan komunitas. Sekolah dapat menjalin kerjasama dan komunitas lokal atau lembaga lain yang fokus pada pengembangan sosial emosional, sehingga siswa dapat mengalami pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Lalu, untuk tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional antara lain, yang pertama keterbatasan sumber daya, di mana terbatasnya sumber daya ini seperti waktu, anggaran, dan tenaga pengajar dapat menjadi kendala dalam mengimplementasikan program pembelajaran sosial emosional secara menyeluruh. Kedua, kurikulum yang padat, di mana kurikulum yang sudah padat dapat membuat sekolah sulit untuk mengalokasikan waktu dan ruang pembelajaran sosial emosional. Lalu yang ketiga, perbedaan karakteristik peserta didik. Jadi setiap siswa memiliki karakteristik yang unik, termasuk tingkat kematangan emosional yang berbeda. Jadi tantangan bagi sekolah adalah menciptakan pendekatan yang dapat mengakomodasikan kebutuhan dan juga keberagaman siswa. Lalu untuk pembahasan yang keempat yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Nah, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Jadi, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Beberapa siswa mungkin memiliki kemampuan sosial dan emosional yang lebih berkembang, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan dalam area yang sama. Nah, guru perlu mengakomodasikan perbedaan ini dengan menyediakan pendekatan yang inklusif, mengidentifikasi dan juga memenuhi kebutuhan individu siswa, serta memberikan dukungan tambahan jika diperlukan.
Nah, untuk menghadapi kendala tersebut, guru dapat menggunakan pendekatan yang berfokus pada pembelajaran berbasis keterampilan sosial emosional, seperti melibatkan siswa dalam aktivitas bermain peran, diskusi kelompok, atau refleksi diri. Jadi pemberian umpan balik yang konstruktif dan memberikan dukungan emosional kepada siswa juga penting dalam membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis film Laskar Pelangi, Deadwood Society, dan Sekolah Rimba. Nah, untuk yang pertama yaitu apa saja sih beberapa hal yang dapat dipelajari tentang peran guru sebagai agen perubahan dalam film Laskar Pelangi. Nah, yang pertama yaitu adanya dedikasi dan semangat. Guru dalam film ini ditampilkan sebagai sosok yang penuh dedikasi dan semangat dalam mendidik anak-anak di daerah terpencil. Meskipun menghadapi banyak kendala dan keterbatasan, guru tersebut tidak menyerah dan terus berjuang untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya semangat dan dedikasi guru dalam menjalankan tugas mereka sebagai seorang pendidik. Lalu yang kedua yaitu kreativitas dalam menghadapi tantangan, di mana dalam menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya, guru dalam film ini menggunakan kreativitas mereka untuk menciptakan cara-cara baru dalam mengajar. Mereka menggunakan sumber daya yang ada di sekitar mereka dan memanfaatkan lingkungan lokal sebagai sarana pembelajaran. Nah, hal ini mengajarkan pentingnya kreativitas guru dalam mengatasi kendala yang ada. Lalu yang ketiga yaitu membangun hubungan empati dengan siswa, di mana guru dalam film ini berhasil membangun hubungan empati yang kuat dengan siswa-siswa mereka. Nah, mereka mendengarkan, memahami, dan peduli terhadap perjuangan dan impian siswa-siswanya. Jadi, dengan memahami latar belakang dan kebutuhan siswa, guru dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Lalu yang keempat yaitu mendorong potensi siswa. Guru dalam film ini melihat potensi dalam setiap siswa itu bagaimana dan bagaimana cara mengembangkannya. Jadi guru di dalam film ini fokus pada aspek akademik, tetapi juga menginspirasi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional dan kreativitas mereka. Jadi guru-guru tersebut memberikan dorongan dan dukungan kepada siswa untuk mewujudkan impian mereka meskipun dalam kondisi yang sulit. Lalu untuk film yang kedua yaitu Deadwood Society itu menjelaskan bahwa peran guru sebagai agen perubahan itu yang pertama ada inspirasi dan pembebasan, di mana guru dalam film ini menginspirasi siswa-siswanya untuk berpikir bebas, mengekspresikan diri, dan juga mengejar passion mereka. Dia mengajarkan siswa-siswa untuk melihat kehidupan dan perspektif yang berbeda, berani mengambil resiko, dan juga mengejar apa yang mereka benar-benar cintai. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya peran guru dalam mendorong kreativitas dan membebaskan potensi siswa-siswa mereka. Lalu yang kedua yaitu pengembangan pemikiran kritis, di mana guru dalam film ini mendorong siswa-siswanya untuk berpikir secara kritis dan tidak hanya menerima apa yang telah diajarkan secara klise. Dan dia mengajarkan mereka untuk berpikir mandiri, mengeksplorasi ide-ide baru, dan juga mempertanyakan otoritas yang ada. Jadi hal ini mengajarkan pentingnya guru dalam membantu siswa-siswa untuk mengembangkan keterampilan pemikiran kritis yang esensial dalam menghadapi dunia yang kompleks. Untuk yang ketiga yaitu mendukung keberanian dan kepercayaan diri. Jadi guru dalam film ini mengajarkan siswa-siswanya untuk memiliki keberanian untuk mengikuti passion mereka dan berani melawan konformitas sosial. Dia membangun kepercayaan diri siswa-siswanya untuk memberikan dukungan penuh terhadap mimpi dan aspirasi mereka. Nah, jadi hal ini yang menunjukkan pentingnya peran guru dalam membantu siswa-siswa untuk mengembangkan keberanian dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan yang untuk meraih tujuan mereka masing-masing. Lalu yang keempat yaitu menghargai keunikan individu. Jadi guru dalam film ini menghargai keunikan dan perbedaan setiap siswanya, di mana dia tidak memaksakan standar atau ekspektasi yang sama pada semua siswa, tetapi memberikan dukungan dan pengakuan terhadap keunikan mereka masing-masing. Nah, hal ini mengajarkan pentingnya guru dalam menciptakan lingkungan inklusif yang menghormati perbedaan dan memperkuat kekuatan individu setiap siswa. Nah, selanjutnya untuk film yang ketiga yaitu Sekolah Rimba, di mana
Pelajaran yang dapat dipetik yaitu bahwa seorang guru perlu memiliki prinsip dan komitmen yang kuat dalam mengajar, di mana mengajar bukan hanya tugas rutin, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang moral terhadap peserta didiknya. Jadi guru diharapkan untuk membimbing peserta didik agar mampu mengatasi masalahnya sendiri dengan ilmu yang dimilikinya. Dalam prosesnya, terkadang guru itu harus berani menentang pandangan umum yang keliru. Nah, film ini juga menyoroti pentingnya empati seorang guru terhadap peserta didik, serta kemampuan memberikan respon dan tindakan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi peserta didik. Jadi kutipan yang mengesankan dalam film ini adalah pendidikan yang penting adalah pendidikan yang mempersiapkan anak-anak menghadapi tekanan perubahan dan membuat pengetahuan menjadi senjata untuk beradaptasi. Lalu untuk pembahasan yang terakhir yaitu apa saja sih pelajaran yang dapat diambil dari ketiga film tersebut. Jadi yang pertama yaitu pentingnya hubungan emosional antara guru dan siswa. Dalam ketiga film tersebut, hubungan yang erat antara guru dan siswa menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Jadi guru-guru tersebut memiliki keterampilan sosial dan emosional yang kuat untuk membangun ikatan yang mendalam dengan siswa-siswa mereka. Nah, hal ini memungkinkan siswa-siswa tersebut untuk merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Lalu untuk yang kedua yaitu mendorong eksplorasi diri dalam berpikir kritis. Jadi dalam film Dead Poets Society ini mengajarkan pentingnya mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri serta berpikir secara kritis. Jadi guru-guru tersebut memperkenalkan siswa-siswa pada ide-ide baru, mendorong mereka untuk mengemukakan pendapat mereka sendiri dan memotivasi mereka untuk berani keluar dari zona nyaman. Nah, lalu yang ketiga yaitu pentingnya komunitas yang inklusif, di mana dari ketiga film tersebut menyoroti pentingnya untuk menciptakan komunitas yang inklusif, di mana guru-guru berusaha untuk memahami latar belakang mereka dan kebutuhan unik dari setiap siswa-siswa mereka yang berasal dari lingkungan yang sulit. Jadi mereka menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan ramah bagi siswa-siswa tersebut untuk belajar dan tumbuh kembang. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu menghadapi tantangan dan perubahan. Jadi, ketiga film tersebut menunjukkan pentingnya guru sebagai agen perubahan yang menginspirasi siswa-siswa mereka untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam hidup. Jadi, guru-guru tersebut mendorong siswa-siswa untuk mengembangkan ketahanan diri, menghadapi dari tekanan, dan menemukan arti dalam pengalaman hidup mereka. Sekian dari penjelasan saya. See you next letter.